Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Ya Rabbil Mustafa waghfir lana ma madha Muhammadun dzikruhu rawhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun ala umami Ya Rabbil Mustafa waghfir lana ma اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتح إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح مشايخنا في الدين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu alaina futuhal arifin wa tufaqqihna biha fid din subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ikuti sama-sama bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia, yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua
dapat kembali berjumpa di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan sama-sama menghidupkan majelis ilmu dengan satu harapan besar, semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majelis ilmu mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab digugurkan semua dosa-dosa kita. Allah angkat penyakit zahir dan batin kita, dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita, di mana beberapa bulan yang lalu kita sudah masuk kepada pembahasan tentang hakikat daripada ilmu tasawuf dengan saduran kitab Haqaiq Tasawuf yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Isa. Pembahasan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana maqamat ruhiyah itu bisa dicapai dan bisa ditempuh. Salah satunya adalah melalui beberapa proses yang dikenal dengan takhalli, tahalli, dan tajalli. Di dalam pembahasan ilmu tasawuf, tiga istilah ini seringkali dijadikan sebagai pembahasan utama untuk memposisikan di mana kita berada. Dan pembahasan yang paling pertama adalah di mana ketika orang berusaha untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengalami ataupun menjalani beberapa proses-proses tarbiyah, beberapa proses-proses pendidikan. Yang salah satu di antaranya adalah bagaimana dia berusaha memproses untuk takhalli, membersihkan, menghilangkan daripada sifat-sifat buruk yang ada di dalam dirinya. Bab ini akan membahas khusus tentang mujahadatun nafsi wa tazkiyatuha, yaitu bagaimana kita berusaha untuk bermujahadah, untuk memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita, dan berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan diri kita daripada pengaruh-pengaruh buruk nafsu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anna lin-nafsi sifatan khabithatan wa akhlaqan madmumatan, bahwa di dalam jiwa dan diri kita ini ada terdapat akhlak-akhlak, tabiat dan perilaku-perilaku yang buruk. Wa an izalatiha fardhu 'ain, dan untuk menghilangkan daripada akhlak-akhlak yang buruk, tabiat-tabiat yang buruk ini, hukumnya adalah fardhu 'ain. Setiap orang harus melakukan. Tidak bisa untuk menghilangkan akhlak yang buruk kita wakilkan kepada orang lain, tidak bisa. Tapi lebih kepada syakhsiyah itu sendiri, pribadi dia itu sendiri, untuk berusaha semaksimal mungkin menghilangkan pengaruh-pengaruh akhlak-akhlak buruk dalam dirinya. Kama nas'ala dzalika 'ammatul fuqaha, sebagaimana banyak nas-nas yang memberitakan, menggambarkan ya, tentang itu daripada ahli-ahli fikih, ulama-ulama ahli fikih. Walakin sifat nafsi naqisah la tazulu bil amani, akan tetapi untuk menghilangkan sifat-sifat yang buruk dalam diri kita itu tidak cukup dengan berangan-angan saja, bercita-cita kepengen punya hati yang bersih,
bercita-cita kepengen punya jiwa yang bersih. Tidak cukup. Bahkan tidak hanya sekedar diperbincangkan au qira'at kutubil akhlak, ataupun dengan hanya membaca daripada kitab-kitab ulama yang berisi tentang bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana cara bermujahadah. Bal la budda laha bil idafati ila dzalika min mujahadatin wa tazkiyatin amaliyatin. Akan tetapi lebih dari itu, seseorang yang kepingin hatinya bersih, dia harus berusaha, bersungguh-sungguh dengan segala kemampuannya. Di dalam bentuk apa? Dalam bentuk amal dan perilaku. Jadi tidak cukup kita berangan-angan atau hanya didiskusikan saja. Karena berkembang akhir-akhir ini ketika kita belajar tentang akhlak, belajar tentang moral, itu hanya diperbincangkan saja. Jadi kamuflase, bagian dari hanya sekedar untuk image positif. Tapi dalam aksinya tidak ada itu. Seperti perumpamaan seperti itu. Jadi hanya sekedar diperbincangkan, didiskusikan, dijadikan sebagai semboyan-semboyan, ditempel di atas dinding, dicantumkan di kantor-kantor. Jujur itu hebat. Kok orang jujur pasti pakai hebat segala. Jadi seakan-akan kejujuran itu satu hal yang kayaknya asing. Padahal kejujuran adalah bagian dari landasan agama kita. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Karena hanya sekedar slogan-slogan saja, hanya sekedar pemanis di bibir saja. Bahkan juga hanya sebagai apa? Sebagai image supaya terkesan orang itu baik. Ini sekarang lagi musim kampanye kan? Jujur, amanah, berdedikasi tinggi. Padahal kita nggak kenal itu siapa gitu, ya, di pinggir jalan berseliweran. Jadi klaim-klaim itu ada, tapi nanti kalau udah jadi mah nggak tahu udah seperti apa ya. Jadi bukan seperti itu. Proses pembersihan diri mujahadah itu bukan seperti itu. Makanya dalam beberapa ayat Al-Quran dijelaskan bagaimana komitmen orang-orang yang mujahadah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh komitmen di dalam Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan buat mereka. Jalan dalam bentuk apa? Jalan kedamaian, jalan kesejahteraan, jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut dijelaskan dalam firman-Nya tadi. Di dalam kalimat mujahadah, ya, di sini kita lanjutkan ta'rif mujahadah yang disampaikan oleh Syekh Ragib Al-Asfahani dalam salah satu kitabnya Mufradat An-Gharibil Quran. Apa kata beliau? Al-jihad wal mujahadah istifraqul wus'i fi mudafa'atil adu. Satu upaya yang maksimal yang dikeluarkan oleh seseorang hamba di dalam memerangi musuh-musuhnya. Jadi yang dimaksud dengan jihad ini secara umum adalah satu upaya kita untuk melawan musuh kita. Nah, musuh di sini nanti akan dijelaskan, ada beberapa kategori yang disebut dengan jihad. Wal jihadu salah satu adrubin. Ada 3 macam bentuk jihad. Yang pertama mujahadatul adu al-zahir. Ada yang dikenal dengan bagaimana kita bermujahadah memerangi musuh-musuh yang tampak, musuh-musuh yang nyata. Wa mujahadatul syaitan, dan termasuk yang kedua adalah mujahadah kita memerangi syaitan yang ada di dalam diri kita. Wa mujahadatul nafsi, dan juga memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Di dalam 3 kategori tadi, nah ini kita nanti tinggal akan posisikan di mana posisi kita, karena ada yang namanya mujahadah al-adu al-zahir. Dalam hal ini adalah yang disebut dengan jihad kita. Langsung kita berhadapan dengan musuh yang ada di depan kita.
Dalam hadis lain Rasulullah SAW, walaupun hadis ini ada yang mengkategorikan dhaif, tapi kita ambil daripada isinya. Karena Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, saat itu Rasulullah dan para sahabat sehabis melakukan pertempuran yang amat dahsyat. Apa kata Rasulullah SAW? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari jihad, dari pertempuran yang kecil skupnya kepada pertempuran yang besar, di mana nanti banyak di antara kita yang gugur dalam pertempuran yang besar ini, yaitu jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Ya. Makanya dikategorikan perang yang segitu dahsyatnya. Perang Uhud salah satu perang yang paling dahsyat, di mana 70 orang sahabat sebagai syuhada dan Rasulullah SAW terluka dalam peristiwa perang tersebut. Itu masih dikatakan perang yang kecil, di mana para sahabat yang gugur. Bahkan dalam kisah-kisah kita lihat sejarah Rasulullah SAW, itu sahabat tidak sedikit yang wafat dalam pertempuran itu. Tapi dikatakan sebagai perang yang kecil menuju kepada perang yang besar. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika beliau suatu ketika berhadapan dengan musuh, dan waktu itu Sayyidina Ali sudah di atas angin, Pak, sudah tinggal membunuh orang tersebut. Namun ada satu kejadian di mana orang kafir ini meludahi beliau. Lalu apa yang terjadi? Sayyidina Ali mengurungkan niatnya untuk membunuh orang tersebut. Sampai orang tersebut kemudian bilang, kenapa kau nggak bunuh aku saja? Ini sudah kesempatan kamu, kita tinggal berdua. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Ketika yang pertama aku bersemangat ingin membunuh aku, dikarenakan ada ruh semangat jihad dalam diri aku. Tapi setelah engkau meludahi aku, saat itu nafsuku sudah mulai berperang. Ya. Jadi Sayyidina Ali ini marah yang pertama karena Allah, tapi pas marah yang kedua karena apa? Karena diludahi. Beliau menahan, nggak jadi dibunuh orang tersebut. Kenapa? Karena sudah berubah niatnya dalam waktu sesaat, subhanallah, dalam waktu yang sangat singkat. Karena sebab diludahi, saya kemudian langsung introspeksi muhasabah. Oh, ini bukan karena Allah ini karena saya. Kenapa? Karena saya tersinggung diludahi. Itu kita belajar bagaimana kekuatan Sayyidina Ali di dalam memerangi hawa nafsunya, sehingga beliau mengurungkan niat. Manakala ada niat di dalam hatinya ketika melakukan satu perbuatan bukan karena Allah. Kalau kita gimana kira-kira begitu? Enggak ada, habis sudah. Sudah dipancung sama kita kesempatan, ya. Karena sudah bercampur dengan macam-macam kalau kita. Imannya beda dengan Sayyidina Ali. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para hadirin sekalian bahwa di dalam diri kita ini ada dua potensi besar. Kenapa perintah mujahadatun nafsi dimasuk dalam pembahasan pertama dalam kajian pembersihan hati dan jiwa kita? Kenapa? Karena di dalam diri manusia ada potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita dua ilham. Artinya apa? Ada yang condong kepada keburukan dan ada yang condong kepada kebaikan. Tapi kata Allah, qad aflaha, beruntunglah mereka, sukseslah mereka, berjayalah mereka. Siapa? Yang senantiasa menzakkah, membersihkan hati dan jiwanya daripada pengaruh-pengaruh yang buruk tadi. Inilah salah satu kehebatan dan keistimewaan
anak keturunan Adam dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan umat manusia, dengan hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka diberikan dua potensi kebaikan dan keburukan. Ada dalam diri mereka pertempuran yang amat dahsyat, pertempuran malaikat dan syaitan dalam diri kita, tapi subhanallah ternyata ada orang-orang yang Allah pilih mereka lebih kepada condong seperti perbuatan-perbuatan malaikat. Ini yang terus berperang dalam diri kita. Makanya kita nggak pernah tenang, hadirin sekalian. Kita nggak pernah tenang hidup kita. Kenapa? Karena dua kekuatan ini selalu ada dalam diri kita. Maka disinilah perjuangan mujahadah terbesar yang kita lakukan. Manakala kita memposisikan diri kita untuk tetap aflaha man zakkaha, berusaha semaksimal mungkin untuk lurus, berusaha semaksimal mungkin untuk terus membersihkan hati dan jiwa kita. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, malaikat protes para hadirin sekalian. Apa protesnya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam, malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a. Ya Rabb, kenapa kau menciptakan satu makhluk yang dimana makhluk ini senang bertumpah darah, senang berselisih, senang bermusuh-musuhan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami lebih banyak ibadahnya, lebih banyak taatnya. Ini malaikat bukannya sombong, tapi hanya sekedar protes sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu malaikat itu sifatnya apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Salah satu sifat malaikat yang paling hebat adalah beliau ini, malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu ikut perintah Allah. Makanya ada malaikat yang kerjaannya terus istighfar, malaikat yang kerjaannya bertasbih, ada malaikat yang kerjaannya tawaf. Nah, inilah amal-amal para malaikat. Makanya malaikat protes, kenapa kau ciptakan ada satu makhluk? Padahal waktu itu Nabi Adam belum diciptakan, baru mau. Ternyata apa yang melatar belakangi malaikat kok bisa tahu? Para hadirin sekalian, ada yang tahu jawabannya? Kenapa kok malaikat bisa tahu kalau manusia itu sifatnya wayasfikud dima, senang melakukan pertumpahan darah? Ada yang tahu jawabannya, Pak? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Hadiah umroh jika mampu. Maaf saya izin. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada malaikat untuk bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Nah, ini kelebihan yang diberikan Allah kepada malaikat. Ini sebabnya kenapa malaikat tahu kalau manusia itu senang bertumpah darah, jadi dia bisa melihat menerawang masa depan. Nah, ini kelebihan malaikat. Jawaban yang kedua, ini semua pendapat daripada ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menciptakan makhluk sejenis manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada dua pendapat dari ulama tentang kenapa kok malaikat bisa tahu bahwa manusia itu memiliki karakter sering melakukan pertumpahan darah ataupun sering bermusuhan. Kemudian apa jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikatku, walaupun kau bilang manusia ini senang bertumpah darah, senang bermusuh-musuhan, senang berselisih, tapi ingat,
Aku memiliki hamba-hamba yang mereka dalam dirinya ada dua pertentangan, al-fujur wa taqwa. Tapi subhanallah, ada di antara hamba-hambaku yang ternyata di tengah kondisi perseteruan dalam dirinya yang begitu hebat, pertempuran antara syaitan dan malaikat, ada di antara hamba-hambaku yang mereka memiliki karakter jiwa seperti malaikat. Ini yang seringkali Allah bangga-banggakan di hadapan makhluk yang lainnya. Bahasanya Allah pengen bilang, ada hamba-hambaku yang ternyata ahli zikir, ada hamba-hambaku yang ternyata senantiasa bertasbih, ada hamba-hambaku yang senang melakukan sholat sunnah, ada hamba-hambaku yang selalu melakukan amal bersedekah setiap waktu, bersedekah setiap saat. Subhanallah, ini amalan-amalan para malaikat. Makanya Allah bangga, Allah senang dengan sekelompok manusia yang punya karakter-karakter seperti malaikat. Di tengah dalam diri mereka berkecamuk dua kekuatan besar yang terus mempengaruhinya. Inilah yang melatar belakangi kenapa pembahasan dalam ilmu tasawuf mengarah ke sini. Karena kita semua adalah orang-orang yang punya potensi-potensi kebaikan. Namun seringkali potensi kebaikan tersebut tertutup dengan hawa nafsu yang ada dalam diri kita sehingga terkalahkan. Makanya tidak heran kalau ada di antara kita yang Allah pilih, para hadirin sekalian. Bahkan Allah pilih kita dari yang sebelumnya orang yang bukan ahli taat, orang-orang yang banyak maksiat. Tidak semua orang benar itu benar dari lahir, enggak, betul kan? Kita termasuk orang-orang yang benar baru kemarin ini. Mungkin usia 40 kita baru tersadarkan. Kemudian kita taubat, kita mau dekat kepada Allah. Usia 40 kita baru rajin ke masjid. Ini sebuah proses. Sebuah proses. Kenapa? Karena orang-orang yang memproses dirinya seperti tadi, inilah hakikat orang-orang yang terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hidayah yang sampai kepada Allah mengalami evolusi, mengalami proses peningkatan. Seperti halnya yang pernah dialami oleh sekelompok anak muda yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata Allah, innahum fityatun. Ini anak-anak muda yang hebat. Mereka risau dengan dirinya. Mereka ingin selamat daripada orang-orang kafir, orang-orang yang merusak, pemimpin-pemimpin yang zalim. Mereka bersembunyi di satu goa. Wa zidnahum huda. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan hidayah tersebut sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini sebuah proses. Makanya dalam ilmu tasawuf diajarkan bagaimana kita bisa memproses diri kita. Setelah kita membersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang buruk tadi, kita mulai memasukkan yang disebut dengan tahalli, memasukkan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat mahmudah, akhlak-akhlak yang baik. Kita sudah tinggalkan itu. Kenapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Orang yang sudah sering melakukan kebaikan, maka insya Allah keinginan untuk melakukan kemaksiatan pun nantinya bakal hilang. Sudah rajin ke masjid, rasanya kalau sudah istiqomah ke masjid, kalau kembali lagi kepada kemaksiatan, judi, minuman keras, berzina, malu kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Apalagi orang yang sudah merasakan manisnya iman, Masya Allah. Rasulullah menggambarkan orang-orang yang sudah merasakan halawat iman, manisnya iman, manisnya bersama dengan Allah, manisnya dengan melakukan amal-amal saleh. Maka apa yang dirasakan? Dia akan merasakan nikmatnya bersaudara. Dia akan merasakan nikmatnya takut kalau kembali kepada kemaksiatan, ayyakraha ayyauda ilal maksiyah. Takut dia kembali kepada kemaksiatan. Cinta kepada Allahnya bertambah, cinta kepada Rasulullahnya bertambah, cinta kepada saudara-saudaranya bertambah. Itu orang yang sudah memasuki fase daripada kenikmatan halawah ataupun manisnya iman yang Allah berikan kepada mereka. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam proses tazkiyatun nufus,
Ada beberapa pendapat daripada ulama, salah satunya saya ambil daripada Said Hawat dalam kitab Tarbiyatun Ruhiyah. Beliau mengatakan bahwa fase tazkiyatun nufus yang pertama adalah tatahhur, yakni proses pembersihan diri dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak zikrullah, dengan memperbanyak menyebut asma Allah, dan yang paling pamungkas adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini paling pamungkas sekali. Kenapa? Kalau kita mengaku bertaubat tapi kita belum memasuki gerbang istighfar, sulit rasanya. Amal-amal yang kita lakukan pun nanti kekuatannya lemah sekali. Kenapa? Kita belum masuk gerbang istighfar. Masuki dulu gerbang istighfar, mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Dari mulai lisan yang beristighfar, istighfar astagfirullahaladzim, baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika. Terus ini kita baca diiringi dengan amalan-amalan yang lain, salah satunya adalah dengan bersedekah. Ya. Bersedekah itu bagian dari cara kita juga untuk minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk duduknya kita dalam majelis ilmu, walaupun tidak memegang pulpen, tidak membawa buku, maka Allah catat orang yang hadir dalam majelis ilmu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita sudah banyak istighfar, Allah akan bimbing kita, wazidnahum huda. Tadi apa? Hadir dalam majelis ilmu, dia akan haus dengan ilmu. Idza aradallahu 'abdahu khairan faqahahullah. Kalau Allah menginginkan seseorang itu kebaikannya bertambah, orang itu menjadi baik, maka Allah kasih pemahaman dia terhadap agama bertambah. Itu. Ya. Jadi jangan ngomong kita lagi taubat kalau nggak rajin ngaji. Nah, ini dipertanyakan. Kalau orang sudah taubat, insya Allah ngajinya bakal rajin. Kalau nggak ngaji di majelis taklim, dia paling nggak di rumah lah, dia udah dengarkan tilawah, dia sudah dengarkan tausiah, dia memperbanyak waktunya dengan zikrullah. Nah, ini bagian dari proses yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tazkiyah, proses pembersihan diri, pembersihan jiwa. Al-Imam Al-Ghazali di dalam beberapa kitabnya menggambarkan bahwa di antara problem kita adalah seringkali orang yang tidak memproses dengan tazkiyatun nufus itu ibadahnya lemah. Jadi dha'ful ibadah dilatar belakangi oleh perkara-perkara yang berkait dengan dosa. Orang yang kalau dosanya belum diampuni, kita lagi kemana-mana dosa, itu dengan yang namanya kebaikan sulit Pak untuk menerima. Jangankan untuk melakukan, mendengar qaul, kata-kata tentang kebaikan saja itu rasanya panas. Ya. Dengar ayat Al-Quran aku sih akhirnya lebih senang dengar musik dibandingkan ayat Al-Quran. Itu karena memang itu bagian daripada tantangan-tantangan orang yang melakukan ibadah. Beliau menyatakan yang pertama tantangannya adalah ad-dunya. Tantangan orang yang sedang memproses tazkiyatun nufus, ya, berusaha meningkatkan ibadah kepada Allah, di antaranya tantangannya ad-dunya. Perkara-perkara dunia. Ini yang pertama kata. Ada orang tanya, kenapa kita ini kalau sholat susah khusyuk? Ya. Padahal sudah berusaha semaksimal mungkin, takbirnya dimantapkan, tapi tetap aja pas Allahu Akbar yang teringat yang lain gitu. Ternyata masalah terbesarnya apa Pak? Salah satunya kita tidak mampu mengkondisikan saat kita melakukan sholat untuk melupakan dunia sementara. Berapa lama sih sholat? 10 menit. Tinggalkan dulu itu dunia. Ini kadang-kadang justru ketika takbir masalah muncul ketika sholat. Benar nggak? Dompet yang hilang. Oh iya tadi baru pas takbir baru keingetan tuh. Sampai seperti itu kita sholatnya. Iya kan? Makanya para hadirin sekalian, ada satu media, ya, di antaranya adalah yang contohkan Rasulullah SAW, di mana kita diminta untuk melakukan qobliyah.
Ternyata qobliyah itu salah satu cara untuk mengkondisikan kita agar kita bisa sholat khusyuk ketika masuk melakukan sholat fardu. Ya, bahkan ada waktu 10 menit tadi kita diminta untuk berdoa. Kenapa? Karena yang namanya khusyuk dalam sholat itu kan perlu diminta, benar kan? Kita minta sama Allah. Sampai ada satu doanya, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu kita baca. Kita minta kepada Allah agar terlindung daripada bisikan-bisikan syaitan yang hadir ketika kita sholat. Ini penyakit. Sholat justru hadir masalah-masalah. Makanya kita minta sama Allah. Dan salah satunya adalah sebelum sholat tenangkan pikiran dulu. Gak bisa dipungkiri. Kalau kita pulang dari pasar, kemudian langsung ke masjid, urusan belum beres, langsung belum ikut sholat. Apalagi masuk 2 rakaat. Aku yakin itu sholatnya gak konsen. Benar gak? Tenangin dulu. Makanya kata Rasulullah, yang masbuk pun tenang aja, ya, santai aja walaupun tinggal 1 rakaat, jalannya biasa aja, terus buru-buruin takut ketinggalan. Itu karena akan pengaruh kepada konsentrasi kita dalam sholat. Nah, itu salah satunya dunia. Bahkan secara global banyak hadis-hadis yang menggambarkan tentang bagaimana permasalahan umat Islam di akhir zaman ini adalah masalah dunia. Kemudian yang kedua kata beliau, makhluk. Hal yang berkaitan dengan makhluk, hal yang berkaitan dengan teman kita, keluarga kita, bahkan seekor kucing pun bisa menjadi penghalang kekhusyukan kita dalam sholat. Iya, kucing kita lagi sholat tahajud di depan kita, dia tiduran, emang dia akrab dengan kita. Cuma kan itu dia penghalang kita. Ini bagian dari makhluk juga, sehingga akhirnya kita konsen. Akhirnya bacanya Allah khusyuk. Iya, khususnya dipincangin, tapi buat niat biar kucingnya kabur nggak boleh tetapnya. Tapi seperti itu. Karena kita kalau ini kucing apa ada di depan kita mau sujud lagi ya. Ada yang begitu. Ya, mudah-mudahan ada yang sambil begitu ya. Kemudian yang ketiga kata beliau syaitan. Nah ini yang penting juga karena kita mesti sadar bahwa bisikan yang terkuat dalam diri kita adalah pengaruh-pengaruh syaitan. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Allah jadikan لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا, setiap para nabi adu, musuh-musuh yang Allah hadirkan dari kalangan siapa? Syayatin al-insi wal jinni, dari kalangan setan jin dan manusia. Subhanallah, bukan jin doang yang gangguin, tapi setan manusia yang mempengaruhi kita. Ini jauh lebih kuat. Kenapa? Karena kalau jin dengan ayat kursi dia bisa kabur, tapi kalau syayatin al-insi baca ayat kursi 1000 kali, gue juga bisa ayat kursi gitu. Jagoan dia, karena teman kita udah berangkat haji berkali-kali. Ya kan? Alhamdulillah. Nah, ini contoh bagaimana pengaruh setan yang kuat dalam diri kita. Dan yang keempat adalah an-nafsu, yaitu hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muarad daripada tazkiyatun nufus adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang misi terbesar para nabi dan para rasul. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul yang di antara misi mereka termasuk adalah at-tadzkir, memberikan peringatan-peringatan, yatlu alaihi ayat. Peringatan dalam bentuk apa? Membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan kemudian dalam proses berikutnya adalah ta'lim, ya, mengajari kepada Al-Quran dan Sunnah, dan terakhir adalah wa yuzakkihim, memproses para nabi dan para rasul dengan tazkiyatun nufus. Jadi misi terbesar para nabi dan para rasul adalah yang pertama tadi adalah tadzkir, memberikan peringatan, kemudian mengajari Al-Quran dan hadis, mengajari ayat-ayat Allah, dan yang terakhir adalah tazkiyatun nufus, memproses dirinya dalam bentuk pembersihan jiwa dan pembersihan. Pernah satu ketika Nabiullah Ibrahim berdoa dalam surat Al-Baqarah, ya Allah ya Rabbana, utus kepada kami ib'ats fihim rasulan
Para nabi dan para rasul yang mereka punya kriteria yang pertama, ya, mampu menyampaikan ayat-ayat Allah. Kemudian yang berikutnya wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim. Yang ketiga proses tazkiyatun nufus. Minta prosesnya diajari ayat-ayat Allah, dicerdaskan, dipintarkan mereka, mampu untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, tapi yuzakkihimnya ditaruh paling bawah. Lalu apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Baqarah berikutnya? Kama arsalna fikum rasulan. Hai Ibrahim, aku tertibnya enggak begitu. Kamu maunya seperti itu. Para nabi dan para rasul dijadikan pintar dulu, dijadikan cerdas dulu, dijadikan ahli ilmu. Tapi kata Allah, enggak. Aku mengutus para nabi dan para rasul, tertibnya yang pertama wa yuzakkihim. Dibersihkan dulu mereka, dibersihkan dulu jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba, baru kemudian mereka dijadikan orang yang pandai dalam Alkitab, yang pandai dalam ilmu. Artinya apa? Kita ambil kesimpulan bahwa setiap ilmu yang kita dapat itu tidak akan lepas daripada proses kebersihan jiwa dan hati kita. Makanya suatu ketika Syekh Imam Syafi'i pernah curhat kepada gurunya, syakautu ila waqi' an su'ahidhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ini Imam Syafi'i ngomong sama gurunya, wahai guru, ini kenapa saya ini kok kalau ngapal susah, sering lupa, ilmu nggak nempel. Ini Imam Syafi'i, ya, seorang yang cerdas yang hafal Quran dari kecil, curhatannya masih begitu, apalagi kita, ya. Apa nasihat daripada gurunya Imam Waqi? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku diminta, dinasehati oleh guruku agar meninggalkan maksiat. Ini kebetulan saat itu Imam Syafi'i satu riwayat katakan enggak sengaja melihat betis perempuan, Pak, ya, kebuka, tersingkap gitu ya. Ini hafalannya error, Pak. Baru ya betis perempuan aja hafalannya udah error, iya kan? Kita kayaknya lebih dari betis itu. Makanya errornya error kuadrat. Banyak error di kepala kita. Subhanallah, ini Imam Syafi'i sampai seperti itu. Ya. Ilmu didapat kayak begitu, Pak. Yang nggak tahu dapat kalau ilmu yang lain, tapi yang jelas yang namanya ilmu agama, apalagi yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis, itu sangat identik dengan kebersihan hati kita. Dan Allah akan berikan daripada ilmu-ilmu tadi tidak lepas, ya, daripada orang-orang yang memiliki hati-hati yang bersih. Kita bisa lihatlah, mungkin penghafal Quran, Masya Allah. Ini orang yang menghafal Quran sebetulnya kan dia. Kalau kita punya anak menghafal Al-Quran bisa sampai 30 juz, bahkan dia bisa mungkin, Masya Allah, ini orang istimewa. Kenapa? Paling tidak dia sudah menjaga pandangannya, paling tidak dia sudah menjaga hatinya untuk tidak melakukan maksiat, sehingga dia bisa konsisten dengan hafalannya. Silakan tanya sama anak-anak yang hafal Quran, coba-coba maksiat, ya, maksiat yang apalagi yang jauh sampai berzina, insya Allah itu hafalan hilang. Itu saya santri-santri saya sering curhat begitu. Ya sudah, nggak ada pilihan lain. Kita ikut seperti yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i, Pak Arsyadani, yang diminta untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Maka beruntung kita yang sudah mendapatkan cahaya hidayah Allah. Allah bimbing kita bisa mengenal Al-Quran, bisa mentadabburi ayat Al-Quran. Ini satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa? Insya Allah kita termasuk orang-orang yang hatinya lebih bersih. Tapi jangan sampai kita eksklusif. Wah, ini udah jadi ahli Quran, kita semua enggak, bukan begitu maksudnya. Paling tidak kita bolehlah optimis ya Pak ya, atau positive thinking sama diri kita. Alhamdulillah nih
sudah bisa menghafal juz amma. Dulu mah boro-boro juz amma, kebanyakan juz apel sama juz jeruk. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa juz 30. Itu karunia Allah kasih kelebihan seperti itu. Untuk mengukurnya kita semua punya pengalaman masing-masing. Tapi bisa dilihat dari situlah keberhasilan seseorang di dalam memproses dirinya sehingga Allah berikan karunia peningkatan dalam ilmu pengetahuan. Di dalam proses menjahadah, Allahumma shalli ala Muhammad, ada beberapa ciri yang perlu kita tahu dan kita pahami. Orang-orang yang bermujahadah itu adalah mereka yang berusaha mengendalikan hawa nafsu mereka terhadap apa yang disenangi. Makanya dalam maratib ataupun peringkat orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf itu ada dikenal istilah yang dikenal dengan al-hasanat al-abrar sayyi'atul muqarrabin. Orang yang melakukan kebaikan yang secara umum ini kebaikan udah baik dah. Yang umum, jujur, berkata benar, tidak melakukan dosa, ini sudah kebaikan yang sifatnya umum. Tapi bagi orang-orang yang maqam ruhiyahnya sampai kepada level muqarrabin, ya, perbuatan yang dilakukan oleh orang awam tadi bukan maqam dia. Bahkan bagi mereka itu masuk kategori maksiat. Contohnya, seseorang yang sudah menikmati bangun malam. Setiap malam dia bangun, dia lakukan sholat tahajud 11 rakaat dengan witir misalkan. Dia sudah istiqomah. Maka ketika dia tidak sholat tahajud, bagi dia itu adalah maksiat. Orang yang bersedekah, rajin bersedekah setiap hari, ketika dia tidak bersedekah, maka itu sudah maksiat bagi dia. Bagi kita kan enggak, mau sedekah, mau sholat tahajud enggak, kita bebas-bebas saja, benar enggak? Karena sholat tahajud itu bagian dari perkara yang disunnahkan. Jadi ketika masuk kepada perkara-perkara yang sunnah yang kita lakukan secara umum, bagi orang yang maqamat ruhiyahnya tinggi, ketika meninggalkan perkara itu adalah maksiat. Makanya tidak sedikit orang-orang yang level maqamnya sudah meningkat ditegur sama Allah. Cuma gara-gara apa? Keselaya tidak ngomong, ya. Seperti halnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya. Ketika beliau berkata kepada teman-temannya, waktu itu belum dikaruniai anak. Apa dia ngomongkan, Nabi Ibrahim itu senang kumpul sama teman-teman beliau itu nggak makan kalau nggak berjamaah. Salah satu karakter beliau itu tidak makan kecuali memanggil orang diajak makan. Satu hari dia berkelakar, kalau seandainya saya punya anak, ya, kemudian saya disuruh sembelih, saya siap untuk menyembelih begitu. Kalau Allah kasih anak sama dia, bahasanya bahasa bercanda tuh, bercanda, berkelakar, cuman nggak taunya dia ingatin sama Allah kejadian. Ya, diuji imannya, apakah dia lebih memilih Sayyidina Ismail atau lebih memilih perintah Allah? Apa seperti itu? Itu maqamat ruhiyah. Kita yakin Nabi Ibrahim adalah orang yang istimewa, sama seperti hanya Rasulullah SAW ketika beliau abasa wa tawalla, ya, Rasulullah cuma bermuka enggak senang saja ketika ada orang buta yang datang. Rasulullah lagi asik-asik kongko dengan para sahabat, lagi ngobrolin perkara yang serius. Tiba-tiba ada orang buta datang, bahasa kita ngacauin gitu ya, merusak suasana gitu. Rasulullah sampai bermuka masam. Padahal orang buta di muka masamin kira-kira merasa nggak? Lah kagak merasa, Pak. Nggak sakit hati nih sama Rasulullah, benar nggak? Nah kalau kita bermuka masam di orang yang melihat kan ketahuan bahwa nih awan kagak senang sama gue datang gitu. Ini orang buta datang ke satu tempat ya di mana Rasulullah sedang kumpul. Rasulullah bermuka masam dan orang itu tidak tersinggung. Diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang perilaku Rasulullah tersebut. Tuh, itulah ya konsekuensi yang akan kita terima jikalau maqamat ruhiyah kita sudah mulai naik di hadapan Allah.
maka siap-siap Allah akan menegur kita dengan berbagai macam cara supaya apa? Kita tetap konsisten kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kaget. Kalau Bapak semakin merasa dekat dengan Allah, ujiannya semakin banyak. Masalahnya semakin besar. Jangan kaget. Itu udah bagian skenario Allah. Gak ada para wali yang hidupnya nyaman, Pak. Betul. Para wali itu hidupnya gak nyaman. Tapi dia berusaha untuk menenangkan hatinya. Dia berusaha untuk yakiman, berpegang kepada Allah. Sehingga kelihatannya orang gak punya masalah. Padahal masalahnya banyak. Bahkan seorang wali yang diangkat oleh Allah kewaliannya gara-gara istrinya galak pun ada. Saya mau cerita tentang seorang yang diberikan karomah oleh Allah. Dia bisa menundukkan hewan-hewan buas ketika dia masuk ke hutan, kemudian keluar hewan buas itu ngikutin. Ternyata pas satu ketika dia keluar dari hutan, hewan-hewan buas ini nggak ada yang ngikutin. Dia cerita, iya dulu Allah kasih kelebihan sama saya karomah. Kenapa? Gara-gara saya punya bini galak di rumah. Ya, setiap dia marah saya sabar, saya ikhlas, nggak pernah ngebalas, nggak pernah ribut, saya tenang aja. Padahal itu sangat menyakitkan. Istri saya sekarang udah meninggal. Saya udah nikah lagi dengan istri yang solehah. Karomah dicabut sama Allah. Karomah dicabut sama Allah gara-gara apa? Istrinya udah dapat istri yang solehah. Jadi bersyukurlah Pak kalau punya istri rewel di rumah. Kalau punya istri agak mana kita, kenapa? Karena hakikatnya kita sedang dilatih sabar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri kita, dengan anak kita. Ini pola tarbiyah Allah. Yakinkan di situ Pak. Kalau kepengen proses tazkiyatun nufus ini kita dapat, karena Allah akan kasih celah-celah kita untuk tarbiyah yang model kayak gitu. Ya kadang-kadang di luar dugaan kita. Kan kepengennya kalau kita dimarahin sama istri, balas. Iya kan? Makanya dalam teori akhlak ada yang namanya katalis. Dalam kitab Tahdzibul Akhlak, kalau kita punya tabiat yang buruk, lawan. Jangan diikutin. Ini pemarah bangga. Wah, saya mah dari kecil udah pemarah. Bangga jadi pemarah. Sampai sekarang itu dulu nggak bisa hilang dari pemarah. Bukan begitu bro. Jadi pemarah berusaha bagaimana lawan supaya marahnya berkurang, kan begitu. Benar kan? Jangan bangga, lawan. Punya malas, jangan dilawan. Kita berusaha untuk lawan. Ini teori di mana kita untuk bisa merubah diri kita terkait dengan akhlak-akhlak yang buruk. Kita harus lawan. Kalau nggak dilawan nggak bisa. Terus kita berusaha memunculkan sifat-sifat yang baik. Allah hadirkan sifat marah supaya nanti muncul sifat lemah lembut. Benar. Allah hadirkan sifat Fir'aun supaya nanti muncul Nabi Musa, karakter Musa. Ya. Jangan heran kalau kita diberikan ujian-ujian. Dulu Nabi Musa diuji dengan Bani Israel, ya. Bani Israel diuji dengan Fir'aun. Tapi apa hikmahnya? Dengan peristiwa itu ketika Fir'aun berkuasa, setelah Fir'aun musnah dengan bala tentaranya, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Subhanallah. Allah angkat derajat Bani Israel dengan sebab apa? Dengan sebab Fir'aun. Kalau nggak ada Fir'aun, maka nggak muncul di karakter Nabi Musa. Tidak muncul Bani Israel yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, Bani Israel lupa ketika diangkat derajatnya oleh Allah, mereka tidak ingat kepada Allah, bahkan mereka membunuh para nabi. Nah, ini karakter-karakter. Maka kemudian diganti kaum ini. Jadi kalau ada satu kaum yang rusak, Pak, Allah tuh nggak mau pusing-pusing. Habiskan itu kaum, ganti yang baru. Begitu bahasanya. Kenapa dimunculkan Nabi Muhammad SAW dari kalangan Arab, dari suku Arab, ya, bukan dari kalangan Bani Israel? Karena Allah sudah melihat karakter Bani Israel makin kemarin bukan makin beres. Para nabi yang dibunuh, karakter-karakter yang terus melakukan pertentangan dengan hukum-hukum Allah, maka dipilihlah dari kalangan Arab. Dipilihlah Rasulullah SAW melalui dzurriyyah Nabi Allah Ismail. Nanti kalau orang-orang Arab ngeblinger lagi, ini kalau banyak masalah lagi, dipilih ntar orang Indonesia.
Jadi pada Nabi. Kayaknya kalau Nabi nggak sampai lah Pak ya. Paling enggak mudah-mudahan prediksi orang-orang Arab ada yang ngarah ke Indonesia. Karena orang-orang Arab sudah mulai memprediksikan Indonesia ini nanti suatu saat akan maju, akan menjadi pemegang kelanjutan Islam. Kenapa? Karena episodenya Bani Israel udah, Turki sudah, ya kan? Arab sudah lah masa lalu ya, termasuk sekarang. Sekarang Arab kondisinya lagi begini, mudah-mudahan Indonesia ada fasenya kan begitu. Ya, amin. Amin, amin. Amin begitu. Amin. Amin ya. Mudah-mudahan pemimpinnya nanti pemimpin yang benar ya. Dan minta sama Allah ya. Biar dirubah negeri ini, salah satunya Allah rubah dengan melalui pemimpin yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 6 lewat ya, enggak terasa. Jadi bab ini cukup isi saja pembahasannya. Insyaallah nanti kita kembangkan kalau ada yang mau bertanya dari waktu 5 menit. Seperti syuruk sudah, kita tunggu dalam 10 sampai 15 menit. Untuk bisa sholat. Silakan para jamaah yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami Pak Ustaz. Kalau melihat dari penjelasan Pak Ustaz tadi bahwa di dalam diri manusia itu ada perang antara buruk dan baik. Kadang-kadang kita Pak Ustaz sudah melakukan kebaikan, tapi kadang-kadang kita jenuh Pak Ustaz. Kebaikan jenuh, iman kita turun pada waktu itu. Misalnya sudah habis ngaji dikit, kadang-kadang kita memegang HP Pak Ustaz, HP bukan HP yang tidak baik, HP yang baik. Tapi waktu kita ini kadang-kadang habis Pak Ustaz, tanggung ini. Yang kami tanyakan di sini Pak Ustaz, yang pertama, apakah ketika kita melihat HP mencari hiburan itu yang berada di dalam diri kita keburukan Pak Ustaz? Yang kedua, bagaimana cara membelakannya Pak Ustaz supaya ini tidak berkembang terus Pak Ustaz? Kadang-kadang terus digilir, artinya dituntun ini baik terus akhirnya lupa waktu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan jawab ya. Subhanallah, memang ketika kita berbicara tentang satu amal, kan pastinya kita akan melihat sejauh mana efek dari amal tersebut, apapun bentuknya. Ketika kita mencari hiburan, kan hiburan ini ada yang sifatnya melupakan, ada yang juga sifatnya kebalikannya. Saya ingat dulu waktu zaman pesantren tertulis di tembok dinding pesantren, ij'alu ta'allumakum tasbih. Jadikanlah belajar kalian itu hiburan. Jadi kalau santri dulu hiburannya belajar. Jadi belajar itu jadi hiburan. Nah ini yang berat kan. Sementara kita masuk kategori hiburan itu bukan belajar malah bikin pusing kan begitu. Jadi cari hiburan yang lain dengan musik dan sebagainya kan begitu. Koridor dalam agama kita itu saja patokannya. Ketika satu amalan itu, ini kita sudah berbicara tentang al-muqarrabin tadi kan. Kita sudah masuk ke dalam level yang sudah agak sedikit naik, lebih tinggi makrifat kita. Maka kita akan berusaha mencari amal-amal mana yang maslahah dan yang mafsadah. Kalau dengar musik, kita bisa merasa hati kita dekat dengan Allah, maka musik itu bagus, benar kan? Sekarang apakah di posisi itu? Ketika kita mendengar sholawat kemudian muncul mahabbah kita kepada Rasulullah, kalau memang sholawat itu bisa menyebabkan kita bertambah syu'ur perasaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah, maka sholawat itu menjadi wasilah kita melakukan amal saleh. Begitu. Makanya kategori hiburan ini kan macam-macam. Ya. Kita lihat dari mana. Kalau yang namanya lihat dangdut koplo kayaknya bukan bikin dekat sama Allah dah. Maaf ya, meskipun kita semua ada senang dengan musik lah ya. Cuman paling enggak mengurangi lah, sudah mengurangi gitu. Jangan hari-hari kita nyari hiburannya yang itu. Kan cari hiburan yang lain ada. Karena bagi orang-orang yang beriman itu tadi, ketika kita sudah merasakan kenikmatan wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, maka ada orang
yang hiburannya ketika dia membaca Al-Quran, ketika mendengarkan ayat. Ini sudah level-level yang tertinggi dalam masalah hiburan. Makanya setan kan pinter, Pak. Ini HP ini kan bagian yang sekarang dekat sama kita nih. Kan kita tinggal buka pertama aja udah macam-macam yang keluar kan. Kita lihat masalahnya di mana. Ketika kita membuka HP, kemudian yang muncul pikiran macam-macam, ini bukan malah tenang, apalagi yang lagi ada banyak urusan, WA kita pending terus ya. Urusan tagihan. Ya kan? Kita malas buka HP, dari dia lagi nagih nih kan, kita tutup. Itu contoh kayak gitu aja kita berusaha menghindar, mensuksanakan diri kita supaya nggak terganggu. Walaupun paling terujung-ujung apa sih HP yang dibuka, nagih. Nah itu contoh. Artinya masalahnya di mana? Kita barometernya ukurannya itu saja. Saya nggak bisa memposisikan bahwa bapak yang lagi senang dengan lagu kemudian nggak prosesnya nanti bertahap saja. Tapi aku yakin ketika orang sudah semakin dekat dengan Allah, maka dia akan mencari amal-amal yang maslahat, amal-amal yang manfaat. Apakah amal itu ada Allah di situ atau semakin jauh dari Allah? Itu saja. Gitu ya Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tidak ngaji. Silakan Pak. Kalau misalnya kita ini mau berusaha mencapai yang mustaqim, standar yang rendahnya itu seperti apa? Terus menenang itu yang lebih bagus atau standar mustaqimnya itu contoh-contoh yang mungkin Pak Ustadz bisa berikan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standar amal dalam melakukan amal saleh. Pastinya karena kita pembahasan tentang tasawuf, jadi yang tadi kita ambil rujukannya itu takhalli. Proses yang pertama kita masuk ke tahapan pembersihan jiwa, pembersihan hati kita, pembersihan daripada amal-amal buruk, amal-amal madmumah, akhlak madmumah, itu prosesnya. Apapun bentuknya, dari mulai tadi yang terkecil adalah istighfar dengan memperbanyak sedekah, kemudian masuk kepada rajin ke masjid, hadir dalam majelis ilmu, mendengarkan kalam Allah. Ya. Kita semua punya pengalaman lah, bagaimana ketika iman lagi naik tuh, maaf ya, kayaknya dengerin musik juga kayaknya otak gitu. Iya kan, kayaknya tiap hari dengar Quran, iya kan, zikir, pegang tasbih, gitu kan. Nah itu kita merasakan kenikmatan di situ. Nggak usah jauh-jauh, kita setiap Ramadan kita bisa merasakan itu. Ada klimaks puncak daripada amal kita yang kita rasakan kok nikmat banget gitu. Jiwa tuh nyaman gitu. Kayaknya dunia itu jadi surga. Kenapa? Karena orang tidak akan bisa memasuki hakikat surga nanti di hadapan Allah sebelum kita memasuki jannat di dunia, surganya dunia. Di mana surga dunia? Di amal-amal saleh tadi. Maka meningkat kepada berikutnya tahalli, yaitu bagaimana kita menghiasi dengan sifat-sifat yang baik. Yang buruk sudah kita tinggalkan, maka yang baik kita mulai jajaki, kita mulai tanamkan dalam diri kita, ya, yang disebut dengan tahalli. Nah, proses yang tertinggi nanti di mana kita bisa merasakan ihsan, ya. Nah, ini udah makomnya nanti bisa level kepada makom fana, ya. Fana di sini artinya apa? Dia merasakan musyahadah, menyaksikan Allah, ka'annaka tara dalam setiap kehidupan, walaupun proses ini yang sekarang bisa dicapai hanya Rasulullah yang mencapai makam tadi. At-ta'budallaha ka'annaka tara. Kita belum. Kita masih proses tadi, ya. Tapi tajalli adalah proses yang tertinggi. Nanti dengan sendiri Allah akan bimbing kita ke arah situ. Pandangan kita Allah, pembicaraan kita Allah, pikiran kita Allah. Ini hakikat pelajaran ilmu tasawuf yang kita sedang dalami. Supaya ma'iyatullah, keberadaan kita kepada Allah terus kita rasakan.
Kalau orang sudah merasakan tajalli dalam dirinya, kedekatan kepada Allah meningkat, udah nyantai hidup itu, nggak ada beban. Allah semua, piring pecah Allah, tabrakan Allah, ya, dicaci maki sama musuh pun Allah ada di situ. Kenapa? Karena bisa jadi cacian musuh kepada kita, hinaan musuh kepada kita, menjadikan kita bangkit dengan asbab itu. Akhirnya kita terkenal. Dulu lo yang fitnah saya di perusahaan, sekarang saya sudah jadi direktur utama. Dulu saya masih jadi bawahan ente, tapi asbab ente fitnah Allah angkat derajat kita, kan begitu. Sehingga disinilah tajalli Allah hadir kepada orang yang buruk pun kita nggak pernah marah, karena di situ ada Allah. Di amal-amal ini banyak Pak versinya, yaitu tadi masalah amal-amal soleh. Nanti dengan sendirinya amal itu akan mendorong kita untuk peningkatan dengan ke level yang lebih tinggi. Nah, saya nggak bicara makom tajalli yang luas karena makom tajalli ini pembahasannya khusus, ya, tidak bisa dibuka secara umum. Kenapa? Karena contoh gini, ketika kita melihat orang yang majdub, yang katanya sampai kepada level wali gitu ya, tapi kok begitu, tidak melakukan syariat misalkan. Nah ini kan nggak bisa kita perbincangkan secara zahir, Pak. Ya, kita harus bahas ini, makanya ketika berjumpa dengan orang-orang yang majdub, yang kita pakai adalah mata batin, bukan mata zahir. Itu. Karena Allah hadirkan. Kenapa? Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menutupi kewaliannya, menutupi kedekatannya kepada Allah. Mastur, disembunyikan orang ini, nggak ditampakin sama Allah. Nah kalau sekarang wali semua ditampakin sama Allah, wah, bisa kaya ini wali. Jangankan wali, itu siapa itu yang punya batu dulu bocah? Ponari. Dia ponari aja, bisa heboh, bisa viral ya nggak? Itu Pak. Jadi sekarang kalau karomah dijual murah, khawatir ini bukan karomah ya, bikin-bikinan. Kenapa? Hakikatnya karomah itu bukan kita minta dipopularitaskan, bukan untuk diviralkan, disembunyikan. Semestinya ini hakikat tajalli yang sudah dicapai oleh orang tersebut. Nggak ada karomah itu dibentuk sendiri. Allah kasih karomah itu karena kesolehan dia, bukan karena kemauan dia. Kalau karomah yang ditunjuk-tunjukkan, bisa terbang dari koperpil, itu nggak jadi sama dia. Siapa yang didukung dia? Jin. Apa kita bilang dia wali? Bukan. Siapa ya? Silakan Pak. Termasuk nanti ada zikir yang khafi, zikir jahli ya. Jadi zikir pun ada prosesnya. Sekarang kita masih zikirnya masih yang panjang, misalkan Rasulullah banyak wakil. Tapi ke depannya ketika proses diri kita sudah mulai mengalami peningkatan, ya sudah. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allah, Allah, Allah. Ya kan? Itu zikir saja akan masuk kepada tahap itu. Sekarang masih astagfirullah. Jadi zikirnya pun nanti akan simpel masuk ke dalam hati yang disebut dengan zikrul hakiki. Kayak Bapak sudah bisa mengamalkan karena Bapak sudah masuk sepuh ya. Walaupun sebut tapi wajahnya masih muda. Zikrul khafi. Allah, Allah, Allah. Enak kan? Mau marah, Allah, ya kan? Mau zina, lihat perempuan, Allah, nggak jadi melihat ini. Allah, kan ada Allah gitu. Baik Pak. Ada lagi satu lagi ya? Ya Ustaz, sedikit bertanya Ustaz. Kalau misalnya kita melakukan sebuah kebaikan, tapi berpatokan kepada yang salah gitu Ustaz. Saya analogikan ini Ustaz. Contoh nih yang saya lakukan. Dulu saya nggak pengen telat kalau ke kantor. Jam itu saya putar, saya mundurkan Ustaz, setengah jam. Jadi jam 6 itu saya putar jadi setengah 6 Ustaz. Itu kan baru jam setengah 6, tapi dalam pandangan saya udah jam 6, jadi saya nggak telat kantor. Nah, saudara saya bilang itu kita berpatokan pada yang salah, berlebihan itu nggak baik gitu ya. Nah, tapi kalau saya nggak lakukan itu, saya suka telat. Nah, terkait dengan yang Ustaz sampaikan tadi, ada orang-orang tertentu yang misalnya kalau tidak melakukan sedekah satu hari itu dia seolah-olah maksiat.
Nah, kira-kira itu kan ada orang yang berlebihan, itu tidak bersedekah kan tidak berdosa, Ustaz. Sementara dia menganggap bahwa itu suatu maksiat gitu. Jadi saya pikir analoginya sama dengan yang saya lakukan gitu. Nah, ini luas dalam bagian yang lain-lain, Ustaz ya. Nah, menurut pendapat Ustaz gimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik. Ketika Bapak mengundurkan jam itu, kemudian Bapak bangun di waktu yang memang sesuai dengan yang Bapak mau, ada masalah di situ. Ada masalah, artinya Bapak mendapatkan kebaikan banyak dari situ. Ketika bangun pas tepat waktu dengan cara mengundurkan jam, dapat kan? Ada kebaikan kan di situ. Ya, artinya yang Bapak lakukan ini bukan masuk kategori berlebihan. Justru kalau kita nggak melakukan itu kita telat terus gitu. Iya kan? Kalau kita pakai normal-normal gitu kan, nggak dimundurin jamnya. Sama halnya seperti tadi. Orang ketika bersedekah, kemudian standarnya standar yang biasa-biasa saja, nggak sedekah, nggak apa-apa, kan tidak memacu, tidak memacu adrenalin dia untuk meningkatkan amal saleh. Sama seperti tadi, Bapak kalau jamnya biasa-biasa saja pasti Bapak bangunnya telat, atau mungkin nggak sesuai dengan kita mau, kurang lebih seperti itu. Persiapan untuk sebuah amal pun harus ada pengkondisian, termasuk ketika orang tadi sudah melakukan amal soleh yang standar, kemudian dia pengen naik kepada level yang di atas standar, dia harus pasang dong, ibaratnya pasang target yang lebih, kan begitu? Ya, kan seperti itu ya, benar kan? Iya. Karena orang dia mengatakan bahwa meskipun secara hukum nggak bisa dia mengatakan bahwa sholat tahajud itu wajib, ya maaf ya, ini jangan salah. Jangan sampai dia mengatakan bahwa sedekah itu wajib, nah tetap masuk dalam perkara yang sunnah. Hanya bagi dia, ya, untuk memotivasi, meningkatkan. Bahasa gimana ya, bapak-bapak yang di perusahaan pasti begitulah. Apa yang namanya SWOT ya, ada analisa, ada apa istilahnya itu SWOT itu. Itu kan bagian-bagian cara bagaimana kita meningkatkan produksi. Benar kan? Kalau cuma standar-standar itu nggak bisa, Pak. Karyawan kalau dikasih standar, hasilnya standar, benar nggak? Itu. Tapi kalau karyawan dikasih motivasi, reward yang bagus, berlebihan nggak kita ngasih reward umroh buat karyawan? Berlebihan, misalkan gaji cuma 2 juta, kok rewardnya sampai 30 juta, misalkan gitu kan? Oh berlebihan nih direktur. Tapi apa? Direktur ingin memotivasi karyawannya supaya sampai level yang tinggi, gaji walaupun 2 juta, tapi kerjaan orang 5 juta kan begitu. Orang yang gaji 5 juta kan begitu ya. Maka diberikan reward umroh. Kurang lebih begitu ya, secara logikanya. Jadi istilahnya bukan berlebihan, tapi tetap ketika kita berbicara masalah amal soleh yang berlebihan yang memberatkan, kan ada standarnya, nanti itu bahasanya lagi Pak. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di sini bukan kita ambil yang standar ya. Setelah kita nggak mampu benar-benar, baru di situ la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa? Seringnya kita ketika berbicara la yukallifullahu nafsan, kita bisa pasang standar yang rendah. Kalau Allah nggak ngeberatin, ngapain sholat tahajud tiap hari? Kalau Allah nggak ngeberatin, ngapain kita sedekah tiap hari? Ngapain kita baca Al-Quran sehari 5 juz, 1 juz? Kalau Allah nggak ngeberatin, itu standar rendah mainnya. Allah Ta'ala. Gitu ya Pak? Cukup ya? Ya, baik. Sudah jam 9:07. Mari kita istighfar, kita tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita semakin bertambah cinta kita kepada Allah dan semakin bersemangat untuk terus memproses diri kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih taubatan nasuha. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma kuntu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Allah
الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا ينفع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وطول العمر في طاعة الله والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah ya Rabbana, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, jadikan duduknya kami di majelis ini sebagai pengukur dosa-dosa kami ya Allah. Kau kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Permudah segala urusan-urusan kami. Jadikan kami sekeluarga sakinah mawaddah warahmah. Satukan hati kami yang berselisih, satukan hati kami yang bercerai-berai. Ya Allah, jadikanlah kami semua hamba-hamba yang istiqomah, hamba-hamba yang selalu memperbaiki diri, yang selalu bermuhasabah dengan dosa-dosa dan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Allah ya Rabbana, wafatkan kami semua dalam husnul khatimah, dalam amal-amal yang terbaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ولفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Iya, dua Subhanallah mustaqim. Subhanallah alaihim wa ilmu alaihim wa Allah. Oke, langsung.